Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih. Kembali pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang begitu baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, pada malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami mau untuk mendengarkan firman-Mu, kami mau untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Namun kami mohon tuntunan Tuhan untuk boleh hadir pada setiap diri kami, agar kami boleh mendengarkan dan kami boleh melakukan apa yang Engkau hendak firmankan kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, pada malam hari ini bacaan Alkitab kita diambil dari Roma pasal 7 ayat 7 sampai 12. Roma pasal 7 ayat 7 sampai 12 yang menyatakan demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi, sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Demikian pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini merupakan lanjutan dari bacaan yang kita renungkan di pagi hari tadi. Jika Ibu Bapak dan Saudara ikut dalam perenungan kita di pagi hari tadi. Ibu Bapak dan Saudara, pernahkah Ibu Bapak mendengar sebuah sindiran yang menyatakan peraturan dibuat untuk dilanggar? Jika kita melihat hukum-hukum yang berlaku di Indonesia secara khusus, kita bisa melihat bahwa tidak selalu hukum yang diberlakukan atau hukum yang ada itu dilakukan sebagaimana mestinya. Ada banyak kompromi yang dilakukan. Ini melambangkan bahwa kita sebagai manusia memang tidak bisa sempurna, kita tidak bisa secara sempurna mengerjakan apa yang menjadi perintah dan peraturan yang berlaku. Namun, itu bukan berarti bahwa kita harus mengabaikan hukum yang ada atau hukum yang sudah berlaku. Karena sindiran yang menyatakan bahwa peraturan dibuat untuk dilanggar adalah tidak benar adanya. Peraturan ada untuk membuat segala sesuatu menjadi teratur dan lebih baik. Hal ini juga turut dijelaskan oleh Paulus ketika mungkin penjelasannya terkait hukum Taurat menjadi salah dipahami. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini merupakan penjelasan lanjutan Paulus terkait dengan hukum Taurat. Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat membuat kita mengetahui apa yang salah dan tidak boleh kita lakukan. Karena pengetahuan kita akan sesuatu yang salah, hal itu bisa jadi menimbulkan keinginan dalam diri kita untuk justru melakukan atau justru melakukan hal yang salah. Sebagai contoh yang diberikan oleh Paulus adalah pada ayat yang ke-7 pada bacaan kita, yaitu tentang perintah jangan mengingini. Perintah dan pengetahuan akan apa yang salah membuat keinginan justru muncul dalam diri kita dan mengakibatkan kita berdosa.
Ini melambangkan bahwa manusia memang lemah. Hukum Taurat tidaklah salah karena memberikan pengetahuan akan apa yang salah dan benar. Namun karena manusia yang menerima hukum Taurat ini lemah, maka hukum Taurat bisa jadi sebagai gerbang manusia masuk ke dalam dosa. Maka dari itu, dalam bacaan kita malam hari ini, Paulus menegaskan bahwa hukum Taurat itu benar dan kudus. Sebagaimana saya singgung di renungan pagi tadi, bahwa Yesus Kristus pun tidak pernah mempersalahkan hukum Taurat. Bahkan Yesus sangat menghormati hukum Taurat itu. Namun, Yesus mengkritik orang-orang yang menyalahgunakan hukum Taurat untuk menindas. Hukum Taurat hadir dengan makna dan maksud yang baik. Namun karena manusia yang diberikan hukum atau perintah ini adalah manusia yang berdosa, maka hukum Taurat itu tidak cukup untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Sehingga untuk dapat menjadi kudus dan benar, manusia perlu untuk memiliki iman kepada Kristus yang sudah menebus dosa manusia. Karena kehidupan kita hanya akan dibenarkan oleh Kristus, bukan oleh hukum. Hukum dan peraturan yang ada haruslah digunakan sebagai tuntunan untuk melakukan apa yang baik. Namun, yang harus diingat adalah bahwa kebaikan yang dilakukan berdasarkan hukum atau peraturan yang ada haruslah didasarkan atas dasar kasih, sebagaimana teladan Kristus. Dengan begitu, kita dapat hidup benar dan kudus. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, pada masa pandemi ini sangat banyak aturan-aturan yang mungkin membuat kita jenuh. Kita bosan dengan aturan-aturan yang harus kita lakukan. Dan salah satu anjuran atau aturan yang ada adalah untuk melakukan vaksin, mengikuti program vaksin yang ada. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, sedikit cerita saja bahwa di hari saya mempersiapkan renungan ini, saya sempat mendengar berita di TV, sekilas saya dengarkan, bahwa ada bupati di salah satu daerah yang justru menggunakan dosis vaksin ketiga yang harusnya pada saat ini diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Bagi saya, ini merupakan salah satu contoh atau bentuk bahwa terkadang aturan yang ada, ketetapan yang ada itu disalahgunakan atau disalahpahami dan membuat kita justru tidak menunjukkan kasih kita dalam kehidupan kita. Vaksin memang haruslah kita ikuti, haruslah kita miliki dalam tubuh kita untuk melindungi diri kita. Namun, itu bukan berarti kita harus mendapatkan vaksin dengan cara mengambil apa yang menjadi hak orang lain. Nah, untuk itu, marilah kita ingat bahwa kita melakukan segala sesuatu dengan iman kepada Kristus. Iman bahwa Kristus yang akan menuntun kita, sehingga apa yang kita lakukan tidak hanya terfokus untuk menunjukkan ketaatan kita pada perintah atau hukum atau aturan-aturan dunia yang ada, tetapi juga atas dasar kasih Allah yang harus selalu kita tunjukkan dalam setiap langkah beriman kita. Jadi, ketika kita tahu apa yang benar dan apa yang salah, marilah kita jadikan itu sebagai tuntunan kita untuk memikirkan setiap tindakan kita. Namun, janganlah lupa bahwa dalam diri kita sudah ada Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menuntun kita ketika kita mau mencari tahu apa yang Roh Kudus inginkan. Untuk itu, marilah kita selalu bersandar pada ketetapan Tuhan, pada kebenaran yang mendasarinya dengan kasih Kristus. Kiranya firman Tuhan dapat menguatkan kita dan dapat menyertai setiap langkah kehidupan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini kami boleh diingatkan untuk senantiasa melakukan segala hal yang sudah ditetapkan, juga atas dasar kasih Kristus, atas dasar kasih kepada sesama,
agar dalam kehidupan kami terpancar damai dan sukacita yang hanya berasal dari Tuhan. Ajarlah kami untuk boleh melakukan apa yang telah kami dengarkan ya Tuhan, agar kehidupan kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, jika sepanjang hari ini Tuhan sudah boleh menjaga kami, Tuhan sudah boleh ada bersama-sama dengan kami, pada malam hari ini ketika kami hendak beristirahat, kami juga mohon Tuhan menjaga kami dalam peristirahatan kami di malam hari ini, agar kami boleh beristirahat dengan baik, dan di esok hari kami juga boleh bangun dengan kekuatan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang kami pikirkan, ada banyak hal yang kami hadapi dalam kehidupan kami, ada banyak pergumulan yang kami temui dalam kehidupan kami, tapi kami mau serahkan kehidupan kami dengan berbagai permasalahan, dengan berbagai pergumulan yang kami hadapi ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menguatkan kami dan akan ada bersama-sama dengan kami untuk melalui berbagai hal yang sedang kami hadapi pada saat ini. Untuk itu ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampunkanlah salah dan dosa kami ya Tuhan, lalu Tuhan sempurnakan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.